Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam saya selalu sehat. Mudah-mudahan yang jawab salam saya selalu dimudahkan segala urusan. Mudah-mudahan yang jawab salam saya dimudahkan bayar hutang. Itu aminnya kok udah seru nih. Iki sing dereng jawab salam dulu. Tiwas sik ngobrol kan yang sampingi gitu. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ustadz Iman yang selaku mudir di pesantren Tahfidzul Quran Cahaya Quran, dan seluruh para asatidzah, kemudian para wali santri, para donatur, terkhusus ananda-ananda yang saat ini sudah diwisuda. Pertama dan utama, mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah sudah memberikan kepada kita rahmat, sehingga dengan rahmat itu Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan kaki kita untuk datang ke tempat ini. Semua sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke tempat ini, Allah akan angkat derajat kita dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Amin. Dosa kita ini banyak atau banyak sekali Bapak Ibu? Pilihannya bukan banyak dan sedikit, tapi banyak dan banyak sekali. Dan salah satu agar dosa-dosa kita dihapus itu adalah kita sering langkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang Allah ridhoi. Salah satu tempat yang Allah ridhoi adalah tempat berkumpulnya Ahlul Quran. Nah, Bapak Ibu saudara bahagia, yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Dengan satu harapan Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Bapak Ibu, kita harus yakin betul bahwa tidak ada satu sunnah pun yang tidak bermanfaat untuk kita. Semua sunnah itu pasti ada manfaatnya. Nah, kadang-kadang sunnah itu bisa berupa perintah, bisa berupa larangan. Kalau sunnah berupa perintah, mungkin kita sering mengerjakannya. Tadi sebelum sholat subuh kita sholat tahajud dulu. Sebelum sholat wajib kita sholat sunnah dulu. Tadi mungkin Bapak Ibu sebelum datang ke tempat ini sholat duha dulu. Itu adalah perintah-perintah yang berupa sunnah. Tetapi Bapak Ibu, seringkali kita abai dengan sunnah-sunnah yang berupa larangan. Contohnya apa Bapak Ibu? Nah, di hadapan Bapak Ibu ini sudah ada snack toh, ya? Bapak Ibu tadi sudah ada snack nih. Eco mboten snacknya? Eco nggih. Bapak Ibu, ketika kita tadi makan snack sambil bersandar, kenapa mboten mau? Bersandar nggih, karena kursinya ada sandarannya nggih. Nah, Bapak Ibu, salah satu larangan dari Rasulullah ketika kita makan adalah kita dilarang makan sambil bersandar. La yakulu muttaqian, kata Rasulullah. Janganlah kalian makan sambil bersandar.
Pripun nek pun ngertos kertas niki seneke badhe kali bersandar apa mboten niki? Napa pun telas seneke? Oh pun telas. Panitia tesih wonten mulih mboten. Bapak Ibu berbahagia, kenapa kok sampai Rasulullah melarang kita makan sambil bersandar? Kinten-kinten kayak napa Bapak Ibu? Bapak Ibu berbahagia, perut kita itu, dada ini, tubuh kita ini ada dada sama perut ya. Nah, antara dada sama perut itu wonten sekatnya. Sekatnya namanya diafragma. Nah, ketika kita makan sambil bersandar, diafragma kita itu meregah Bapak Ibu. Sehingga apa? Sehingga ketika diafragma meregah, usus itu tidak bisa mencerna makanan dengan baik. Makanya kalau seandainya kita sering ada keluhan-keluhan di usus kita, mungkin sebah, apa melilit, apa lagi? Perih, apa kembung, atau penyakit-penyakit yang dalam pencernaan kita, jangan-jangan kita makannya sering sambil bersandar. Ada lagi Bapak Ibu, contoh lagi. Satu lagi saya kasih contoh. Sunnah yang berupa larangan Bapak Ibu. Bapak Ibu berbahagia, ini sering dilakukan oleh kita sebagai umat Islam. Apa itu? Tidur lagi setelah sholat subuh. Bapak-bapak masih sering nyari melih baru sholat subuh? Masih sering Bapak Ibu? Kenapa kok sampai Rasulullah melarang Bapak Ibu untuk kita tidur lagi setelah sholat subuh? Bapak Ibu berbahagia, satu, setelah sholat subuh itu ada keberkahan. Sampai-sampai Rasulullah mendoakan kita sebagai umatnya untuk mendapatkan keberkahan itu. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu bukurnya. Waktu bukur, Bapak Ibu, para ulama sepakat adalah setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Bapak Ibu berbahagia, kira-kira selain ada barokah itu ada apa lagi? Bapak Ibu, ternyata dari sisi ilmu kedokteran ini luar biasa Bapak Ibu. Tubuh kita ini ada yang namanya hormon kortisol. Hormon apa? Hormon kortisol. Napa Pak? Kortisol. Diling-iling Pak nggih, niki pakai medal ujian iki. Hormon kortisol itu hormon stres Bapak Ibu. Jadi manusia ini memang punya potensi untuk stres. Karena ada tadi apa? Hormon kortisol. Nah, hormon kortisol menika ini aktif dari jam 2 malam sampai jam 6 pagi. Orang-orang yang nyuwun sewu jam 2 malam sudah bangun, jam 3 malam sudah bangun, bisa dipastikan hormon kortisolnya itu tertekan, tereduksi. Makanya orang-orang yang ahli tahajud, tingkat stresnya rendah. Karena ketika hormon itu bekerja, dia sudah bangun. Dan luar biasanya Bapak Ibu, hormon kortisol menikah itu maksimal bekerjanya dari jam 4 pagi sampai jam 6 pagi Bapak Ibu. Itu kira-kira habis subuh apa baru turun? Habis subuh. Makanya sampai Rasulullah melarang kita untuk tidur lagi setelah sholat subuh. Biar apa? Biar kita sebagai umatnya tidak gampang stres. Nah, ini yang mau ngertos ilmu ini kata sedikit ngejak bersubuh pada nyari mulai napa mboten Bapak Ibu? Mboten nggih. Nah, itulah Bapak Ibu berbahagia. Kita sekali lagi harus yakin bahwa tidak ada satu sunnah pun yang tidak bermanfaat untuk kita. Baik Bapak Ibu berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang mengundang kami untuk bisa kita sharing ilmu Bapak Ibu. Kita bersyukur Bapak Ibu berbahagia, mungkin Bapak Ibu sebagai orang tua, para ustadzah, para ustadz di sini ini memberikan pendidikan yang terbaik di tempat ini. Terlebih di tempat ini adalah
diajarkan Al-Quran di dalamnya. Bapak Ibu saudara berbahagia, di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 116 Allah berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian itu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka itu menyesatkanmu dari jalan Allah. Bapak Ibu saudara bahagia, biasanya kalau orang nyuwun sewu, umumnya orang ketika punya putra putri disekolahkan kemana Bapak Ibu? Umumnya Tembudi? Ya di sekolah umum. Umumnya begitu. Umumnya ketika orang tua punya anak itu dileskan apa Bapak Ibu? Wah, Inggris. Leskan apa lagi? Matematika. Leskan apa lagi? Piano, mungkin biola, macam-macam. Kebanyakan memang seperti itu. Kalau kita kok mau ngikut-ngikut kebanyakan orang seperti itu, yudilluka an sabilillah. Itu menyesatkanmu dari jalan Allah. Makanya Bapak Ibu saudara bahagia, panjenengan menyekolahkan atau memasukkan putra-putri panjenengan ke tempat ini tidak salah Bapak Ibu. Sedikit sekali orang yang mau untuk memperhatikan pendidikan anak-anaknya, lebih-lebih terkait dengan Al-Quran. Sehingga Bapak Ibu saudara bahagia, mudah-mudahan dengan kita sudah menyekolahkan putra-putri kita ke pondok ini, mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan Bapak Ibu. Ini kemarin ketika mau masuk ke perguruan tinggi, ada teman kami punya putra yang satu Bapak Ibu keluarkan dari pondoknya untuk apa? Untuk les matematika, les bahasa Inggris. Biar apa? Biar bisa masuk kedokteran UGM. Yang satu ini tetap di pondok tahfidzul Quran. Ternyata apa Bapak Ibu yang terjadi? Yang tetap anaknya di pondok tahfidzul Quran bisa masuk fakultas kedokteran UGM tanpa tes melalui tahfidznya. Tapi satunya yang dikeluarkan dari pondok tahfidzul Quran untuk biar fokus di pelajaran-pelajaran umum malah tidak masuk di kedokteran. Pripun Bapak Ibu? Masih tetap mau di tahfidzul Quran atau mau dikeluarkan? Ini kira-kira ini tadi saya tanya, ini sudah kelas 3. Mau melanjutkan, ada yang melanjutkan di tempat lain, ada yang tempat sini. Kira-kira ketika mau melanjutkan tempat lain, mau dilanjutkan kemana Bapak Ibu? Eman-eman ini kalau tidak dilanjutkan tahfidzul Qurannya. Ini sudah ada yang 15 juz, ada yang 17 juz, Masya Allah, luar biasa. Nah sehingga Bapak Ibu berbahagia, kita harus optimis betul, husnudzon betul kepada Allah, bahwa Al-Quran ini memang luar biasa. Bapak Ibu berbahagia, pada kesempatan siang hari ini, kami akan menyampaikan satu tema Bapak Ibu terkait dengan kehidupan yang baik Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu berbahagia, ketika di dalam Al-Quran itu pilihannya cuma 2 Bapak Ibu. Satu, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Yang kedua, ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Kira-kira kalau panjenengan badhe milih sing pundi Bapak Ibu? Mau pilih yang mana? Kehidupan yang baik atau kehidupan yang sempit? Pundi? Ayo yang jelas, ini nanti amini para malaikat nih. Mau kehidupan yang baik atau kehidupan yang sempit? Kehidupan yang baik. Nah, Bapak Ibu berbahagia, ada satu ayat dalam surat An-Nahl ayat 97 yang di situ Allah menerangkan kepada kita agar kita mendapatkan kehidupan yang baik. Apa itu Bapak Ibu berbahagia? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ternyata Bapak Ibu berbahagia, Allah akan memberikan kepada kita kehidupan yang baik niku dengan 2 syarat Bapak Ibu.
Satu, amal saleh. Man amila solihan min dzakarin aw unta. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Di dalam Islam tidak ada teori tentang surga katut, neraka nunut, mboten wonten. Kalau bapaknya rajin ibadah, ibunya mau turu mawon nonton drakor terus, nggih yang dapat bapaknya. Atau sebaliknya, ibunya mempeng ibadahnya, bangun terus di sepertiga malam, ada pengajian ikut terus, tapi bapaknya sukanya nunggu kajeng, Pak. Ngertos, Pak? Nunggu kajeng? Nunggu kajeng ini kan? Nah. Apa, Pak? Catur. Uripe kok catur terus. Kinten-kinten catur itu butuh 5 menit napa 3 menit sih? Napa sak jam sih? Sak jam. Nanti begitu sudah selesai sekali lagi. Mun bedu pisan melih penentuan. Habis waktunya untuk hal-hal yang tidak manfaat, Bapak Ibu. Nah, kembali Bapak Ibu berbahagia, satu amal soleh. Yang kedua, wa mu'minun, dan dia orang yang beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Bapak Ibu, ternyata kehidupan yang baik itu bergaris lurus dengan 2 hal. Satu, amal soleh kita. Yang kedua, keimanan kita kepada Allah. Nah, Bapak Ibu saudara berbahagia, amal soleh yang seperti apa yang bisa mengantarkan kita akan mendapatkan kehidupan yang baik, Bapak Ibu? Kinten-kinten amal soleh yang seperti apa, Bapak Ibu? Yang bisa mengantarkan kita pada kehidupan yang baik itu yang seperti apa? Bapak Ibu saudara berbahagia, yang bisa mengantarkan pada kehidupan yang baik adalah amal soleh yang berkualitas. Kenapa Bapak Ibu? Amal soleh yang berkualitas. Maksudnya pripun amal soleh yang berkualitas itu? Amal soleh yang berkualitas adalah amal soleh yang jarang dilakukan oleh orang pada umumnya. Amal soleh yang tidak biasa-biasa, Bapak Ibu. Kalau amal soleh kita biasa-biasa saja, ya sudah, kehidupan kita akan biasa-biasa saja. Tapi ketika ibadah kita, amal soleh kita luar biasa, di atas rata-rata umumnya orang, maka Allah pun akan memberikan kepada kita kehidupan di atas rata-rata umumnya orang. Nah, Bapak Ibu saudara berbahagia, kira-kira kita sudah punya amal soleh apa nih, Bapak Ibu? Yang di atas rata-rata umumnya orang itu apa ini, Bapak Ibu? Kira-kira kita sudah punya amal soleh apa ini? Kemarin belum lama Bapak Ibu saya bertamu di teman-teman, Masya Allah, di atas meja tamunya beliau itu ada tumpukan kertas, Bapak Ibu. Saya juga terinspirasi dengan beliau. Tumpukan kertas banyak. Saya tanya, Mas, ini apa ini? Kok ada kertas banyak seperti ini apa? Dia jawab apa, Bapak Ibu? Wah, ini saya tuh bisanya coba seperti ini, Pak Dokter. Kira ada bom. Saya tanya sama dia, ini apa? Dia bilang, nah saya bisanya cuma ini, Pak Dokter. Kalau jenengan bisa ceramah kemana-mana, saya kalau sudah pegang mic itu sudah lupa semua apa yang mau disampaikan. Nah, terus ini tuh apa? Ternyata Bapak Ibu, tumpukan kertas itu adalah struk listrik dan PDAM 34 masjid dan musola. Tiap bulan beliau membayarkan listrik dan PDAM 34 masjid dan musola. Masya Allah. Setiap bulan 28 juta, Bapak Ibu. Kira-kira kita sudah bayar rekening masjid berapa? Satu, sudah pernah bayar rekening masjid dan musola? Belum pernah? Satu atau dua?
Ini 34 masjid dan musola. Masya Allah, luar biasa. Ini amal soleh yang di atas rata-rata orang pada umumnya, Bapak Ibu. Bahkan tidak terpikirkan oleh orang pada umumnya. Luar biasa. Nah, monggo Bapak Ibu berbahagia, mumpung kita masih di bulan yang mulia ini, Bapak Ibu. Ini bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan berurutan ini. Ini kan bulan yang Allah muliakan. Bulan yang Allah sucikan. Mumpung kita masih berada di bulan yang Allah muliakan, mari Bapak Ibu, kita pergunakan betul untuk punya amal-amal yang berkualitas. Kira-kira apa? Monggo. Kita punya amal apa? Monggo. Di beberapa grup yang saya ikuti, ada yang punya program mau menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali selama 3 bulan ini. Kemarin ketika 10 pertama bulan Dzulhijjah, ada yang punya program untuk satu hari belajar 100 hadis. Kira-kira kita mau apa nih Bapak Ibu? Kemarin jamaah malam Rabu kami ada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dia silaturahmi ke tempat kakaknya yang di Medan. Naik motor Pak dari Limpung. Dari Limpung ke Medan naik motor 6 hari Pak. Berangkat hari Rabu sampai Medan hari Senin. Masya Allah, luar biasa. Sendirian lagi. Ini amal-amal soleh berkualitas Bapak Ibu. Monggo. Kira-kira kita mau punya amal soleh berkualitas apa? Nah, Bapak Ibu berbahagia, ketika kita punya amal soleh yang berkualitas, maka kadang-kadang Allah nanti akan memberikan kepada kita kehidupan yang di luar jangkauan akal pikiran kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu berbahagia, saya beri contoh Bapak Ibu. Bagaimana nyun sewu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam punya amal yang berkualitas, yang berupa beliau punya amal di atas rata-rata dalam menjamu tamu. Nanti saya akan dibuka surat Ad-Dariyat ayat 24 sampai 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim. Apakah sudah sampai kepadamu cerita tentang tamunya Nabi Ibrahim? Al-Mukarramin, tamu-tamu itu adalah para malaikat yang dimuliakan. Bapak Ibu berbahagia, ceritanya Nabi Ibrahim ini kedatangan tamu tengah malam, Bapak Ibu. Kira-kira kalau Bapak Ibu kedatangan tamu tengah malam, badhe buka ke pintu napa mboten, Pak? Kedatangan tamu jam 12 malam, mau bukakan pintu mboten, Bu? Pripun? Mau dibukake mboten? Napa badhe ditinggalirin dari korden kenal napa mboten mboten? Bapak Ibu berbahagia, Nabi Ibrahim membukakan pintu. Tamunya datang di tengah malam. Idza dakhalu alaihi, ketika tamunya itu masuk ke rumah Nabi Ibrahim, qalu, mereka mengucapkan salaman, assalamualaikum. Panjenengan badhe jawab pripun? Badhe jawab pripun? Waalaikumsalam. Umumnya orang menjawabnya seperti itu, Bapak Ibu. Tapi ternyata Nabi Ibrahim jawabnya nggak seperti itu. Jawabnya apa? Qalu. Kemudian qala, Nabi Ibrahim menjawab salamun. Pertanyaannya bagaimana? Salaman dijawab dengan salamun. Kalau dalam bahasa Arab ketika ada salaman dijawab dengan salamun, itu menunjukkan jawabnya itu lebih hormat. Assalamualaikum, jawabnya pripun umumnya orang? Waalaikumsalam. Tapi Nabi Ibrahim menjawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih hormat. Mungkin kalau kita sebagai orang timur sambil membungkukkan badan kita sebagai rasa hormat. Dari segi menjawab salam saja, Nabi Ibrahim sudah di atas rata-rata orang pada umumnya.
Ayat berikutnya, kaumun munkarun. Padahal ketika itu Nabi Ibrahim nggak kenal sama tamu-tamu ini. Meskipun tamu ini para malaikat. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim selanjutnya? Faragha ila ahlihi. Kemudian Nabi Ibrahim segera mendatangi keluarganya, mendatangi istrinya. Dalam hal ini mendatangi ibu Sarah. Bu, kinten-kinten. Bapaknya pun buka ke pintu. Terus bapaknya matur kalih panjenengan sing pun sare. Bu, itu ada tamu. Jenengan badhe matur pripun, Bu? Jam 12 malam ditangeki bapaknya, Bu, iki ana tamu, Bu. Jenengan badhe matur pripun, Bu? Badhe matur pripun? Urusan dhewe, Pak, ngoten? Badhe matur pripun? Nabi Ibrahim bilang sama ibu Sarah, Bu, itu ada tamu, sudah tak bukakan. Kita punya apa? Apa kata ibu Sarah? Kita nggak punya apa-apa, Pak. Tapi kita punya sapi di belakang. Akhirnya Bapak Ibu berbahagia, malam itu juga Ibu Sarah dan Nabi Ibrahim alaihissalam nyembelih sapi. Kinten-kinten Bapak Ibu pernah nggak kedatangan tamu terus panjenengan nyembelih ke sapi, Pak? Nanti mboten, Bu? Ini amal yang istimewa, mboten berarti? Istimewa. Paling pol apa kita kalau ada tamu datang? Ayam ya, Bu, ya? Napa ayam sak bulu-bulu nih, dok dadar ya? Lah ini Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya nyembelih kayak sapi, Bu. Jam pinten mau? Tengah malam. Masya Allah. Ini amal istimewa yang kedua dari Nabi Ibrahim. Beliau ketika kedatangan tamu itu memberikan yang terbaik untuk tamunya. Ayat selanjutnya, faja'a bi ijlin samin. Ketika tadi sapi tadi sudah disembelih, sudah jadi gulai. Tadi Nabi Ibrahim membawa gulai sapi tadi. Faqarrabahu ilaihim. Nabi Ibrahim sendiri yang betul sapi itu mendatangkan kepada mereka, mendekatkan kepada mereka. Bapak Ibu, biasanya ketika kita punya tamu, seringnya kita suruhan orang untuk melayani atau kita sendiri yang melayani, Bapak Ibu? Seringnya suruhan orang, betul? Kalau kita apalagi punya pembantu, Mbak, betul, teh panas dua, kita suruhan orang. Nabi Ibrahim tidak, Bapak Ibu. Nabi Ibrahim sendiri yang melayani tamu itu dengan tangannya sendiri. Insya Allah. Ini sudah di atas rata-rata orang umumnya lagi. Ayat selanjutnya Bapak Ibu saudara bahagia. Ketika tadi gulai sapi itu sudah didekatkan kepada tamu-tamunya, ternyata tamunya tadi tidak mau makan, Bapak Ibu. Kinten-kinten panjenengan jengkel, betul Pak? Wes dilayani tamunya itu, ternyata tamunya nggak mau makan, Pak. Kinten-kinten mendokal, betul Pak? Ini biasa. Wes digulai sapi malah tidak mau makan. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, "Qalu Allah ta'kulun, kenapa kalian tidak mau makan?" Nah, ternyata ketika Nabi Ibrahim mengatakan seperti itu, Bapak Ibu, secara tidak sengaja Nabi Ibrahim itu melihat tamu-tamunya tadi yang datang, berjumlah 7 orang atau 9 orang tadi, itu kakinya tidak menyentuh tanah, Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu nyun sewu, panjenengan kedatangan tamu di tengah malam, jebulnya tamune kakinya mboten menyentuh tanah. Apa yang panjenengan akan lakukan, Bapak Ibu? Semaput. Pripun, Bu? Wedi mboten, Bu? Takut enggak? Takut. Nabi Ibrahim itu manusia biasa, sehingga beliau juga ketakutan. Makanya kemudian tamu-tamunya tadi mengatakan, qalu la takhaf. Hai Ibrahim, kamu jangan takut. Nah, hasilnya ini Pak, ayat selanjutnya. Ketika tadi Nabi Ibrahim itu punya amal-amal yang berkualitas di atas rata-rata orangnya pada umumnya. Tadi menjawab salamnya lebih hormat. Kemudian apa lagi Pak? Memberikan pelayanan yang luar biasa kepada tamunya. Dengan tangannya sendiri.
Hasilnya apa? Wa basyarahu bi ghulamin alim. Hai Ibrahim, aku datang ke sini akan memberitahukan kepadamu kabar gembira. Kamu akan punya anak laki-laki. Insyaallah. Bapak Ibu, ketika itu Ibu Sarah itu kaget. Makanya ayat selanjutnya, faqalat imra'atuhu fi sarratin, kaget. Ibu Sarah kaget. Apa benar ini? Aku akan punya anak laki-laki. Fasaqqat wajahaha, sampai menepuk-nepuk wajahnya. Ini nyata atau aku mimpi sih gitu? Apa kata Ibu Sarah? Faqalat ajuzun, aku itu orang yang sudah tua. Mohon maaf ibu-ibu, kalau zaman sekarang bahasanya aku tuh sudah menopause. Kira-kira orang yang sudah menopause itu bisa nggak punya anak, Bapak Ibu? Nggak mungkin. Aqimun, lagi mandul. Kira-kira orang mandul bisa nggak punya anak, Bapak Ibu? Nggak punya. Secara akal manusia nggak akan punya anak. Tapi ketika beliau berdua ini punya amal-amal yang berkualitas, maka beliau diberikan oleh Allah di luar kemampuan akal pikiran manusia, Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu berbahagia, dari ayat ini, mari Bapak Ibu mulai sekarang kita berpikir untuk punya amal-amal yang berkualitas. Amal-amal yang jarang dilakukan oleh orang pada umumnya. Kira-kira apa? Monggo Bapak Ibu. Setiap kita punya kemampuan, punya kesempatan yang berbeda-beda. Bapak Ibu berbahagia, kira-kira nopo monggo terserah Bapak Ibu. Nah, tetapi pada kesempatan siang hari ini kita akan menyampaikan Bapak Ibu, paling tidak ada 3 amal yang luar biasa Bapak Ibu. 3 amal ini adalah amal-amal yang membuat kita beruntung, membuat hidup kita tidak akan rugi Bapak Ibu. Apa itu? Mari buka surat Fatir ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa terus-menerus membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Di sini pakai yatluna, fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya kemarin, sekarang, dan akan datang. Terus-menerus. Membaca Al-Qurannya itu tidak sak legone boten, tapi terus-menerus membaca Al-Quran. 1. Wa aqamus shalah, dan memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan dia mau menginfakkan hartanya baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Apa hasil akhirnya? Yarjuna tijaratan lan tabur. 3 orang ini mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Artinya Bapak Ibu, ketika kita menginginkan hidup kita niki boten bakal rugi, hidup kita senantiasa terus-menerus berhasil, bahagia, 3 hal ini harus kita lakukan. 1 apa? Yatluna kitaballah, membaca Al-Quran. Bapak Ibu berbahagia, kemarin ketika Ramadan saya berangkat ke Tanah Suci, saya dapat ilmu yang luar biasa dari Syekh Anis Muntoha. Beliau pengajar di Universitas Islam Madinah. Beliau menyampaikan begini Bapak Ibu, kok ada orang yang tidak membaca Al-Quran tiap hari? Sebetulnya bukan karena dia sibuk, bukan karena dia nggak sempat, tapi karena apa? Karena Allah memang tidak menginginkan dia membaca Al-Quran. Karena dalam hatinya itu ada sesuatu yang kotor. Ketika beliau menyampaikan seperti itu, saya menangis. Ya Allah,
Berarti selama ini ketika tidak membaca Al-Quran tiap hari, berarti karena hati kita kotor. Bapak Ibu berbahagia, monggo Bapak Ibu. Ini ayatnya sudah jelas. Ketika kita menginginkan hidup kita itu sukses, terus menerus baca Al-Quran. Kita berusaha tiap hari untuk membaca Al-Quran. Makanya Bapak Ibu saya katakan tadi, Bapak Ibu menyekolahkan putra putri panjenengan di tempat ini, tidak salah Bapak Ibu. Seberapapun, mohon maaf, uang yang panjenengan keluarkan untuk putra putri panjenengan, dia bisa membaca Al-Quran tiap hari, itu tidak sia-sia Bapak Ibu. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu berbahagia, wa aqamus shalah. Orang-orang yang nyuwun sewu memperhatikan betul hal-hal yang berhubungan dengan tegaknya sholat Bapak Ibu. Mulai dari apa berarti kita perhatikan? Satu, mulai dari wudunya. Yang kedua, kita perhatikan tempatnya. Nah ini Bapak Ibu berbahagia, kita bisa melihat di depan mata kepala kita sendiri ada tempat sholat yang akan dibangun Bapak Ibu. Kita harus berkontribusi pada itu. Kita perhatikan betul hal-hal yang berhubungan dengan sholat kita. Pakaian yang kita gunakan untuk kita sholat juga kita perhatikan Bapak Ibu. Kira-kira pantas nggak sih kalau seperti ini untuk sholat itu pantas nggak? Kira-kira nyuwun sewu bapak-bapak, kalau panjenengan ngagem kaos tulisannya pilih nomor 2, ini pantas betul kalau untuk sholat. Pantas betul Pak. Mau menghadap Allah, Zat yang maha menghidupkan kita, yang memberikan rezeki kepada kita. Ibu-ibu nyuwun sewu, panjenengan gadah rukuh pinten Bu? Pinten rakatah niku pinten? Kinten-kinten nyuwun sewu ganti di rukuh pinten dinten pisan Bu? Setiap hari ganti Bu? Berapa hari sekali kira-kira? 4 hari sekali, 5 hari sekali? Oh seminggu sekali, Masya Allah. Panjenengan misalnya nyuwun sewu kondangan sehari 3 kali ganti baju nopo mboten? Kadang-kadang nyuwun sewu Ibu, ketika kita mau menghadap kepada Allah niku sak onone kita nggak memperhatikan. Bahkan nyuwun sewu kadang-kadang aromanya sudah bau saja masih kita pakai. Insyaallah. Bapak-bapak nyuwun sewu sarungnya diganti tiap berapa hari sekali Pak? Pinten-pinten pisan. Pinten-pinten Pak sarungnya diganti Pak. Sarung sing kagem nyare kalih sarung kangge salat sami mboten iki? Insyaallah. Perhatikan hal-hal yang berhubungan dengan salat. Ketika kita mau perhatikan hal-hal yang berhubungan dengan sholat tadi, yarjuna tijaratan lan tabur. Hidupnya nggak akan rugi. Berarti hidupnya beruntung. Yang ketiga Bapak Ibu berbahagia, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan mau berinfak baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Jadi Bapak Ibu berbahagia, infak itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Yang tidak boleh itu diam-diam tidak infak. Nah, monggo Bapak Ibu berbahagia, ini kira-kira butuh dana berapa Ustaz? Untuk menyelesaikan masjid ini butuh dana berapa ini? 100 juta. Masya Allah, 100 juta Bapak Ibu. Ini berapa orang itu Ustaz? 100 orang? Ada? Yang datang nih? Kira-kira kalau 1 jutaan berarti selesai Ustaz ya? Selesai ya? Wah ini saya harus menyontohi. Kalau nggak dicontohi makanya wah kayak Ustaznya ngomong tok. Ini Ustaz, ini ada uang berapa ini? Ini uang tak rokok-rokok, kamu duit ternyata Ustaz. Nah, monggo Ustaz, ini ada uang 2 juta ya, untuk apa nih bangunan masjid. Monggo nanti Bapak Ibu nguruni terus ya, biar selesai cepat selesai nih. Iya, Ustaz.
Alhamdulillah. Ustaz, ini masih ada lagi nih, Ustaz. Di saku yang sini, Ustaz. Ini tadi uang sunat nih, Bapak. Tadi sebelum berangkat ada yang mau sunat, saya sunat dulu. Insya Allah. Bapak Ibu berbahagia, monggo Bapak Ibu. Kalau kita mau beruntung hidupnya, udah 3 itu pegang. 1 tadi nama, terus menerus membaca Al-Quran. 2, perhatikan hal-hal yang berhubungan dengan sholat. Yang keempat, infak, mau berbagi. Sudah. Resep dari Allah cuma 3 itu, Bapak Ibu. Kalau yang menulis resep Allah, itu pasti. Tapi kalau yang menulis resep dokter, belum tentu, Pak. Belum tentu benar. Tapi ini rahasia nih, amatir-amatir ya. Bapak Ibu, Masya Allah. Ketika kita yakin bahwa Allah satu-satunya zat yang mengatur kehidupan kita, kita harus yakin apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Kadang-kadang Bapak Ibu mohon maaf, kita membaca Al-Quran itu cuma sekedar baca, tapi tidak memaknai apa yang terkandung di dalamnya. Bapak Ibu berbahagia, pada kesempatan siang hari ini, kami akan fokus pada yatluna kitab Allah. Orang-orang yang senantiasa hidupnya itu berinteraksi dengan Al-Quran. Ada beberapa hadis Bapak Ibu yang Rasulullah SAW memberikan kepada kita motivasi betul untuk hidup kita ini dekat dengan Al-Quran. 1, Bapak Ibu, hadis dari Anas bin Malik. Bapak Ibu sudah kenal belum nih dengan Anas bin Malik? Pun kenal apa dereng Pak? Dereng kenal? Nek kali Pak Prabowo kenal Pak? Oh dereng juga Bu. Kali Pak Anies Baswedan kenal Bu? Oh dereng. Lah kenalnya kali sinten? Bapak Ibu berbahagia, Anas bin Malik itu adalah sahabat Nabi yang masih remaja. Ketika Rasulullah wafat, Anas bin Malik itu umurnya masih 20 tahun. Bapak Ibu berbahagia, ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Yasrib, ke Madinah, ibunya Anas bin Malik itu yang bernama sinten ibunya? Ummu Sulaim. Niku wanita yang sangat cerdas Bapak Ibu. Melihat Rasulullah SAW tidak punya anak laki-laki, Ummu Sulaim itu berinisiatif. Wah, ini Rasulullah tidak punya anak laki-laki. Saya punya anak laki-laki. Akhirnya apa Bapak Ibu? Ummu Sulaim membawa anaknya yang bernama Anas bin Malik itu matur kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya titipkan anak saya kepada panjenengan. Jadikan anak saya itu sebagai pelayan panjenengan. Saat itu umurnya masih 10 tahun Bapak Ibu. Cerdas betul? Ummu Sulaim cerdas Bapak Ibu. Ketika dia tidak yakin bisa mendidik anaknya, dia titipkan pada Rasulullah. Makanya ketika Bapak Ibu nyuwun sewu mau menyekolahkan putra putri panjenengan umurnya masih sakit 10 tahun kok. Ampun kata sendiri. Ummu Sulaim saja menitipkan Anas bin Malik ketika usianya berapa? 10 tahun. Nah, ini hadis ini dari Anas bin Malik. Hidupnya 10 tahun bersama Rasulullah. Makanya banyak sekali hadis-hadis yang sanadnya dari Anas bin Malik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kata Anas bin Malik, Innallaha azza wa jalla ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu punya keluarga dari kalangan manusia. Masya Allah. Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, Bapak Ibu, para sahabat yang hadir itu kaget. Masa sih Allah punya keluarga dari kalangan manusia? Wa man hum ya Rasulullah? Kemudian para sahabat tanya, siapa yang disebut dengan keluarganya Allah ya Rasulullah? Apa Rasulullah jawab? Inna ahlal Qur'an ahlullah. Sesungguhnya ahli Al-Quran adalah keluarganya Allah.
Yang dimaksud dengan ahli Al-Quran apa Bapak Ibu? Orang yang terus-menerus membaca Al-Quran. Itu adalah keluarganya Allah. Dan luar biasanya Bapak Ibu, hadis selanjutnya, wa khassatahu, dan Allah akan mengkhususkan mereka. Hidupnya akan dikhususkan oleh Allah. Bapak Ibu, mohon maaf, ketika orang hidupnya sudah dikhususkan sama Allah, ini luar biasa. Kadang-kadang kita jalan mawon Bapak Ibu, kalau nyun sewu pakai patwal nih, patwal polisi, semuanya pada minggir. Ini dikhususkan sama Allah Bapak Ibu. Kadang-kadang Bapak Ibu misalnya nyun sewu ke bank, ada prioritas, itu saya udah seneng. Bapak Ibu mau naik pesawat karena Bapak Ibu pakai tiket bisnis, kemudian ada prioritas untuk naik dulu, niku pun seneng hati. Niki yang mengkhususkan Allah, zat yang mengatur seluruh kehidupan kita, zat yang mengatur rezeki kita. Syaratnya apa tadi? Syaratnya kita menjadi ahlul Quran. Makanya Bapak Ibu, ketika ada tulisan Al-Quran, Bapak Ibu cepet-cepet ikut. Makanya ketika panitia menghubungi saya, Ustaz, ini besok ada wisuda tahfidz Quran. Kapan? Hari Selasa. Saya lihat langsung jadwalnya. Kosong yang pagi. Bisa. Meskipun ya dalam kondisi mungkin kita capek, lelah, ketika ada Al-Quran di situ, ikut Bapak Ibu. Kita mau. Mudah-mudahan itu menjadi tanda kita ahlul Quran. Hadis kedua, Bapak Ibu saudara bagian. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabari. Hadis ini sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud. Bapak Ibu pun kenal dereng Abdullah bin Mas'ud? Dereng melih. Lah terus kenali kali sinten iki? Jenengan melih. Bapak Ibu, Abdullah bin Mas'ud itu adalah sahabat yang nyuwun sewu Bapak Ibu, punya kekurangan dalam hal fisik Bapak Ibu. Badannya besar, tapi kakinya kecil. Abdullah bin Mas'ud itu seperti itu Bapak Ibu. Harusnya pripun? Awake gede, kakinya ya gede, proporsional. Ini enggak. Abdullah bin Mas'ud itu orangnya gede dhuwur, tapi kakinya kecil. Sehingga Bapak Ibu, ketika itu banyak sekali sahabat-sahabat yang lain membuli. Nah, kalau zaman saat ini membuli Pak. Membuli Abdullah bin Mas'ud. Awake gede sikile cilik, nyek-nyek mata. Ketika Bapak Ibu ada orang yang mengejek Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah marah Bapak Ibu. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan apa Bapak Ibu? Seandainya kedua kaki Abdullah bin Mas'ud itu ditimbang, bisa mengalahkan gunung Uhud. Insyaallah. Padahal gunung Uhud itu nanti semerap gunung Uhud Bapak Ibu. Dereng mudah-mudahan yang belum bisa melihat gunung Uhud nih. Gunung Uhud itu luasnya ke sana 3,5 kilo, ke sananya 17 kilo, Pak. Tingginya 120 meter. Bayangkan Bapak Ibu. Seandainya dua kaki Abdullah bin Mas'ud ditimbang, itu lebih berat timbangan kebaikannya daripada gunung Uhud. Makanya Bapak Ibu, kita jangan terbiasa mengejek orang yang punya nyun sewu kekurangan. Bisa jadi mereka lebih mulia di mata Allah. Nah, kembali ke hadis ini Bapak Ibu. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah dan Rasul, maka perhatikanlah. Apabila ia suka membaca Al-Quran, niscaya Allah dan Rasul mencintainya.
Kira-kira Bapak Ibu kita yang hadir di sini pingin dicintai Allah dan Rasul, betul? Pingin, betul Bapak Ibu? Pingin. Ketika kita pingin dicintai oleh Allah dan Rasul, maka kita harus seneng moco Al-Quran. Hadis selanjutnya Bapak Ibu. Nyun saya Ustaz, ini sampai jam berapa? 11. Mungkin masih setengah jam lagi Pak ini. Ibu kira-kira beribu masih setengah jam lagi kuat betul mendengarkan saya. Hadis ketiga. Diriwayatkan dari Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Dzar," kata Rasulullah, "jika engkau bersegera mempelajari satu ayat saja dari Al-Quran, maka sesungguhnya," kata Rasulullah, "hal itu lebih baik dari mengerjakan sholat sunnah 100 rakaat." Bapak Ibu, kira-kira kita sehari semalam sholat sunnah berapa rakaat nih Bapak Ibu? Kira-kira sehari semalam sholat sunnah yang kita kerjakan ini pinten rakaat nih Bapak Ibu? Ada 20 rakaat yang biasa kita lakukan? Atau 30 rakaat? 40 rakaat? Ini kata Rasulullah, "Wahai Abu Dzar, kamu kok mau mempelajari satu ayat saja di Al-Quran, itu lebih baik dari kamu mengerjakan sholat sunnah 100 rakaat." Apalagi kok nyuwun sewu mempelajarinya bukan hanya satu ayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, berarti pinten rakaat saja yang bisa kita lampaui itu. Hadis selanjutnya Bapak Ibu. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar. Rasulullah pernah ditanya tentang orang yang baik dalam membaca Al-Quran Bapak Ibu. "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling baik dalam membaca Al-Quran?" Bapak Ibu berbahagia, ternyata Rasulullah menjawabnya apa Bapak Ibu? Orang yang paling baik membaca Al-Quran adalah ketika dia sudah membaca Al-Quran, engkau melihat dia lebih takut pada Allah. Artinya Bapak Ibu berbahagia, ketika kita membaca Al-Quran, kita semakin tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu berbahagia, ternyata di Indonesia ini, di pengadilan agama, itu 2 kasus yang paling mencolok. Satu adalah perceraian, yang kedua adalah tentang waris. Banyak sekali umat Islam di Indonesia punya masalah tentang waris. Kinten-kinten leres napa mboten iki Bapak Ibu? Banyak enggak orang yang punya masalah tentang waris? Kenapa kok mereka bermasalah? Karena apa? Karena tidak mengikuti Al-Quran. Dah titik jawabannya itu. Ketika mau mengikuti Al-Quran, waris itu tidak akan pernah terjadi masalah. Karena apa? Waris itu satu-satunya syariat yang sangat detail dalam Al-Quran. Siapa yang mau dapat setengah? Siapa yang mau dapat sepertiga? Siapa yang mau dapat seperempat? Siapa yang mau dapat seperenam? Siapa yang mau dapat 1/8? Jelas semuanya. Sehingga orang kalau mengikuti Al-Quran tidak akan pernah ada masalah dengan waris. Kenapa kok waris itu selalu bermasalah? Karena tidak mau mengikuti Al-Quran. Ini masalahnya Bapak Ibu. Nah, sehingga Bapak Ibu berbahagia, monggo ini ketika kita membaca Al-Quran, kita pelajari Al-Quran itu, kemudian kita semakin takut pada Allah. Jangan sampai kemudian kita cuma sekedar membaca saja tanpa kita mau mempelajari di dalamnya. Bapak Ibu berbahagia, ada hadis yang luar biasa lagi Bapak Ibu, bahwa ternyata ketika kita sering membaca Al-Quran, itu memancarkan keharuman. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW mengatakan, nyata Bapak Ibu dalam hadis ini, perumpamaan orang yang beriman kemudian mau membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah
Buah utrujah itu buah apa sih Bapak Ibu? Buah utrujah itu buah yang rasanya enak, baunya niku sedep. Kinten-kinten nopo nih Bapak Ibu? Rasanya enak, mambune sedep. Kinten-kinten nopo? Buah nopo nih? Duren. Tapi ada juga orang yang nggak suka duren. Buah utrujah ini buah yang paling disukai oleh semua orang. Bapak Ibu, buah utrujah ini besok bisa kita nikmati ketika itu di surga Bapak Ibu. Di dunia nggak ada buah utrujah. Tadi rasanya enak, baunya sedap, baunya harum. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi di hadis selanjutnya, orang yang beriman tapi tidak mau membaca Al-Quran itu seperti buah kurma. Kurma niku pripun sih? Rasanya enak tetapi tidak ada baunya. Sak larang-larangnya kurma Bapak Ibu, tidak ada harum-harumnya. Saya paling selama ini melihat kurma yang paling bagus itu namanya kurma ambar. Kurma ambar itu gedenya 3 kali jempol saya ini. Makan satu saja sudah kenyang. Rasanya enak sekali. Tapi tidak berbau apa-apa. Ini perumpamaan orang yang beriman tapi tidak mau membaca Al-Quran. Tapi tadi orang yang mau beriman mau membaca Al-Quran seperti buah utrujah. Rasanya enak, baunya sedap. Berarti Bapak Ibu, Al-Quran ini memancarkan keharuman. Hadis selanjutnya Bapak Ibu, orang yang fajir, orang yang bodoh, bahkan orang yang munafik, dia kok mau membaca Al-Quran, kata Rasulullah seperti apa? Seperti buah raihanah. Buah raihanah ini pripun sih? Buah raihanah itu rasanya itu pahit, tapi baunya sedap. Nopo nih gue? Rasanya pahit tapi baunya sedap. Ini perumpamaan orang yang fajir, bahkan orang munafik, kok gelem maca Quran, itu seperti buah raihanah tadi. Yang terakhir Bapak Ibu, orang yang fajir, sudah fajir, bodoh, nggak mau baca Al-Quran, seperti buah hanzalah. Buah hanzalah ini pripun? Pun rasane pahit, mambune ora enak. Intinya Bapak Ibu, Al-Quran itu memancarkan keharuman. Monggo Bapak Ibu, ketika kita ingin memancarkan hidup kita, memancarkan keharuman, biar hidup kita tadi seperti yang tadi sambutannya wisudawan tadi, bermanfaat untuk orang banyak. Monggo. Salah satunya adalah melalui Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu saudara bahagia, di dalam Al-Quran ternyata ada 3 pewaris Al-Quran Bapak Ibu. Nanti kira-kira kita masuk sing pundi niki dari 3 pewaris Al-Quran itu. Ini bisa buka nanti Bapak Ibu dalam surat Fatir ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrathnal kitabal ladzi istafaina min ibadina. Kemudian kitab ini, Al-Quran ini akan kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, kata Allah. Faminhum, di antara mereka, 1, zalimul li nafsi, orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid. Yang kedua, Bapak Ibu, pewaris Al-Quran yang kedua, orang-orang yang ada di pertengahan. Kemudian yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat. Terus Bapak Ibu berbahagia, dalam ayat ini pewaris Al-Quran ada 3. 1, orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri. Maksudnya nopo nih? Maksudnya Bapak Ibu, orang-orang yang
dosanya itu lebih banyak daripada amal kebaikannya. Ini orang-orang yang mendolimi diri sendiri. Pewaris yang kedua, muktasid, pertengahan antara amal ibadahnya, amal solehnya dengan dosanya niku seimbang. Pewaris yang ketiga, Bapak Ibu, sabiqun bil khairat. Orang-orang yang nyuwun sewu mendahulukan perbuatan-perbuatan yang baik. Suka membuka pintu-pintu kebaikan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu serbahagia, kira-kira kita pada yang mana nih, Bapak Ibu? Tentunya Bapak Ibu serbahagia, kita menginginkan hidup kita menjadi pewaris yang ketiga. Dan Rasulullah SAW pun memberikan motivasi kepada kita, Bapak Ibu, agar hidup kita suka membuka pintu-pintu kebaikan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Inna minan nasi mafatihal khairi." Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang membuka pintu-pintu kebaikan. Wa maghaliqal syarri, dan menutup pintu-pintu keburukan. Wa minan nasi, dan di antara manusia yang lain, mafatihal syarri, justru hidupnya senang membuka pintu-pintu kejelekan. Wa maghaliqal khair, dan menutup pintu-pintu kebaikan. Bapak Ibu, pilihannya cuma dua. Orang yang senang membuka pintu kebaikan sama orang yang senang membuka pintu kejelekan. Kira-kira kita mau milih yang mana? Membuka pintu kebaikan. Apa hasilnya? Hadis selanjutnya, fatuba, kata Rasulullah, maka berbahagialah liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadayhi, orang-orang yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan. Wa wailun, dan celakalah liman ja'alallahu mafatihal khairi mafatihal syarri ala yadayhi, orang-orang yang suka membuka pintu-pintu kejelekan dengan tangannya. Sehingga Bapak Ibu, monggo, selagi kita diberi kehidupan oleh Allah, kesempatan hidup oleh Allah, kita sering membuka pintu-pintu kebaikan. Jangan sampai kita hidup itu membuka pintu-pintu keburukan. Bapak Ibu, kemarin ada teman kami yang di Kedumuni, dia produksi jin, celana jin, ya, jaket jin. Kemudian ternyata beliau juga memproduksi rok mini jin. Ketika saya sampaikan kepada beliau, "Om, ini yang rok mini jin ini dihentikan saja produksinya." "Wah, jangan Mas, eman-eman. Ini justru omset yang paling besar." Terus saya katakan sama beliau, "Oh, ketika rok mini jin panjenengan ini kok dipakai orang, kemudian itu bisa menghasilkan dosa, jenengan dapat dosanya." Dia jawabnya apa, Pak? "Oh, saya kan nggak pakai itu." "Ya iya, masa laki-laki pakai rok mini?" Tapi ketika jenengan produksi itu, kemudian itu bisa menjadikan dosa, jenengan dapat dosanya. Membuka pintu-pintu kejelekan. Kata Rasulullah, wa wailun, celakalah. Ketika kita sampaikan seperti ini, Bapak Ibu, akhirnya alhamdulillah didengar. Akhirnya produksi rok mini jinnya dihentikan. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Justru omset celana jin sekarang 10 kali lipat. Ketika hidup kita mau hijrah ke yang baik, kata Allah apa? Falanahdiyanna subulan, maka Allah justru akan membuka pintu-pintu rezeki yang luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, terakhir Bapak Ibu serbahagia, 10 menit terakhir. Mohon maaf Bapak Ibu serbahagia, kita menyekolahkan anak kita ke pondok tahfidzul Quran ini adalah sebetulnya bukan tujuan.
Kita nyuwun sewu, anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran itu bukan menjadi tujuan, tapi ini menjadi sarana. Karena apa Bapak Ibu? Karena banyak sekali nyuwun sewu ketika hanya menjadi tujuan cuma sekedar hafal saja, tapi kemudian tidak bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting Bapak Ibu. Nah, sehingga Bapak Ibu serbagia nyuwun sewu, kita akan sampaikan Bapak Ibu bahwa di dalam Al-Quran niki sebetulnya ada tiga hal yang membuat apa ini Mas? Oh, sudah tinggal 10 menit aja Mas. Sudah, monggo apa. Bapak Ibu serbagia, saya akan sampaikan Bapak Ibu inti daripada Al-Quran. Ini cuma ada 3 Bapak Ibu. Ini terakhir. Ya. Inti dari Al-Quran cuma ada 3 Bapak Ibu. 1. Salimul akidah. Agar akidah kita itu benar. Jadi Bapak Ibu serbagia, memurnikan akidah ini penting Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu serbagia, kualitas keimanan kita kepada Allah tiap hari harus kita tingkatkan. Bapak Ibu serbagia, harga keimanan kita tuh sangat mahal harganya Bapak Ibu. Bahkan nanti dibuka surat Ali Imran ayat 91 itu. Innal ladzina kafaru wa matu. Orang-orang yang kafir kemudian dia mati, wahum kuffarun, dan dia mati dalam keadaan kafir. Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftadabi. Seandainya kok dia punya emas sebesar bumi, kok mau menebus kekafirannya, mboten pajen. Emasnya sebesar bumi. Padahal emas saat ini pinter Bu, 1 gram. Berapa? 1 gram berapa? Ya 920, yang berapa persen itu? Ya. Ciokim itu emas murni sekarang sudah 1.280.000. Bapak Ibu serbagia, itu baru 1 gram. Nah 1 kilo berarti 1,2 miliar. Lah ini emas kok sebesar bumi. Padahal bumi kita gede apa gede banget? Gede banget. Bapak Ibu nyuwun sewu, panjenengan pergi paling jauh kemana Pak? Bu? Paling jauh kemana? Selama ini pergi paling jauh kemana Bapak Ibu? Ke Mekah ya? Paling jauh? Mungkin? Bapak Ibu, Mekah itu kalau dari Indonesia itu cuma 9.000 kilo. Saya pergi paling jauh ke Toronto Pak, ke Kanada. Toronto itu 32.000 kilo, 29 jam di atas pesawat. Itu masih ada negara yang lebih jauh lagi. Ada Meksiko, ada Amerika Latin, Argentina, lebih jauh lagi. Berarti bumi kita besar sekali. Itu kok isinya emas semua. Untuk nyuwun sewu tadi, menebus kekafiran buatan pacen. Berarti apa Bapak Ibu? Keimanan kita tuh harganya sangat mahal sekali. Nah Bapak Ibu serbagia, isi Al-Quran 1 ini untuk apa? Untuk salimul akidah. Kita harus yakin Bapak Ibu bahwa Allah satu-satunya zat yang mengatur seluruh kehidupan kita. Allah satu-satunya zat yang memenuhi kebutuhan hidup kita. Allah satu-satunya yang memberikan rizki kepada kita Bapak Ibu. Bapak Ibu serbagia, ini ada kasus betul Bapak Ibu, terjadi betul. Saya ngisi pengajian di Magelang. Kemudian setelah ngisi pengajian itu, ada salah satu jamaah yang matur, Ustaz mampir ke rumah saya. Aduh, mohon maaf waktunya mepet. Enggak, sebentar saja, 5 menit saja. Lah rumah panjenengan mana? Ini samping sini. Betul Bapak Ibu, saya mampir ke sini. Setelah itu ternyata Bapak Ibu sampai rumah, bapaknya masuk kamar, terus bapaknya membawa kotak. Sebelum kotak itu dibuka, bapaknya tadi cerita, Pak Dokter, Pak Ustadz, ini
kami ini sedang ada masalah dalam keluarga. Saya punya istri kemarin ketika COVID meninggal. Berarti sekarang saya itu duda. Saya punya anak 3. Nah ini, di antara 3 anak saya ini memperebutkan yang ada dalam kotak ini. Kinten-kinten nopo Pak? Dalam kotak itu nopo? Kinten-kinten. Nopo? Emas. Nopo melih? Ternyata Bapak Ibu setelah dibuka, kula kaget. Barang itu nyon saya dibuntel mori putih. Setelah dibuka apa isinya Pak? Ternyata isinya itu pring petuk. Saya juga baru tahu itu pring petuk itu seperti itu bentuknya. Ternyata nopo Bapak Ibu? 3 anaknya Bapak Ibu nyon saya. Yang satu S3 ITB. Anak yang kedua S3 UGM. Anak yang ketiga S3 UIN Sunan Kalijaga. 3-tiganya berpendidikan semua. Ternyata mereka bertiga itu masih percaya bahwa ibunya dulu usahanya bagus, pekerjaan dagangannya laris karena punya pring petuk nih. Ini Masya Allah. Makanya Al-Quran itu isinya apa? Satu, salimul akidah. Agar akidah kita ini benar. Masa Allah bandingkan dengan pring petuk. Terus ketika bapaknya bilang, Niki terus gimana Ustaz? Nah, terus saya bilang, ini paling aman, sudah ikut dibelet mawon kali ibu. Saya bilang, loh eman Ustaz, lalu itu regane larang di tumbas. Oh, saya tanya Bu, regane pinten Pak dulu belinya? Tahun 96, belum Krismon 96, dia beli 150 juta untuk beli pring petuk. Ben apa? Ben usahanya lancar. Ini terjadi Bapak Ibu. Ini satu, yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu serbahagia, nyuwun sewu, isi Al-Quran itu agar apa? Agar sohihul ibadah, agar ibadah kita ini benar, ibadahnya tidak semaunya, ibadahnya tidak sembarangan. Tadi di dalam Al-Quran nanti sudah dijelaskan, ketika kita mengerjakan ini, oh ini boleh, oh ini tidak, oh ini boleh dimakan, ini tidak boleh dimakan. Yang ketiga Bapak Ibu serbahagia, isinya apa? Isinya matinul khuluq, agar akhlaknya itu terpuji Bapak Ibu. Kuat akhlaknya, pegang betul akhlaknya. Bapak Ibu, bedanya akhlak sama perilaku ini apa sih? Kalau perilaku itu standarnya manusia Bapak Ibu. Kalau akhlak standarnya Al-Quran dan hadis. Bapak-bapak nyuwun sewu, panjenengan biasa olahraga mboten Pak? Biasa olahraga mboten? Biasa nggih? Olahragane napa Pak? Badminton? Napa bal-balan? Nah, misalnya bola. Panjenengan ketika olahraga mau sepak bola atau badminton pakai celana niku pun bener apa tadi Pak? Pun bener tadi. Secara logika manusia pun bener? Bener kan? Pakai celana mosok olahraga mboten nggon celana. Berarti kan wong edan mungkin gitu. Sudah benar. Tapi ketika celananya itu kok nyuwun sewu tidak menutup aurat, tidak menutup dengkul, itu berarti bukan berakhlak. Jadi Bapak Ibu serbahagia, intinya Al-Quran itu yang ketiga adalah bagaimana agar kita punya akhlak yang baik. Nyuwun sewu Bapak Ibu, banyak sekali nyuwun sewu dulu anak-anak yang masuk tahfidzul Quran, ternyata setelahnya itu bermasalah. Belum lama ini Bapak Ibu saya di Jogja kemarin dimintai untuk konseling anak yang kena narkoba. Ternyata anak itu dulu ketika SD sudah hafal 3 juz. Begitu SMP dimasukkan ke SMP negeri, SMA-nya juga SMA negeri, akhirnya ketemu dengan teman-teman yang nggak baik. Bahkan kemarin nyuwun sewu,
Bapak Ibu pernah dengar nggak kemarin berita yang di Bantul itu? Anak SMP kelas 3 niku menghamili pembantunya. Pernah dengar nggak? Anu berita itu di Jogja, di Bantul. Ketika Bapak Ibunya pergi keluar rumah bekerja, dia di rumah cuma ada pembantu. Ternyata dia seneng nonton video porno. Yang ada di rumah itu pembantunya. Sudah akhirnya dia melakukan itu sama pembantunya. Bapak Ibu berbahagia, yang terjadi apa? Pembantunya hamil, Bapak Ibu. Ternyata anak itu dulu lomba azan tingkat DIY nomor 1, Bapak Ibu. Bayangkan. Jadi Bapak Ibu berbahagia, putra putri panjenengan sudah sampai pada titik ini, jangan berhenti di situ. Harus dikawal terus nih putra putri kita. Karena apa? Di dalam Al-Quran ini isinya yang ketiga adalah matinul khuluq, agar akhlak anak-anak kita, agar akhlak kita ini terpuji. Banyak Bapak Ibu nyun sewu kalau sekedar hafal Al-Quran ini sebagai tujuan, nanti nyun sewu ketika di rumah masih bermasalah dengan orang tuanya. Bahkan mohon maaf, di Limpung sendiri ada Bapak Ibu. Dia adalah hafidz Quran 30 juz. Tapi sama orang tuanya senangnya bantah, sama orang tuanya senangnya marah-marah, sama orang tuanya senangnya ngomel-ngomel, minta uang kalau tidak diberi marah. Ini terus bagaimana? Sehingga makanya Bapak Ibu berbahagia, mudah-mudahan kita berdoa betul, minta petunjuk sama Allah, minta pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan tadi 3 hal ini: 1, salimul akidah; 2, sahihul ibadah; yang ketiga, matinul khuluq, kita punyai semua. Dan begitu juga dengan anak-anak kita. Demikian Bapak Ibu berbahagia, ini pas jam 11. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita petunjuk jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan pula jalan orang yang dimurkai. Mudah-mudahan hidup kita hidup yang manfaat, dan akhir hidup kita mudah-mudahan husnul khatimah. Demikian Bapak Ibu, kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan itu datangnya dari kebodohan kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sekalian. Mari Bapak Ibu saudara berbahagia, kita berdoa. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan ini diamini oleh para malaikat yang hadir, sehingga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa istri dan anak-anak kami ya Allah.
Ampunilah dosa saudara-saudara kami semua ya Allah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kesehatan kepada kami ya Allah. Berilah kesehatan kepada istri dan anak-anak kami ya Allah. Berilah kesehatan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ya Allah. Dimanapun mereka berada, apapun sakitnya ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah. Berilah kesabaran atas penyakit yang dideritanya ya Allah. Dan jadikanlah sakit yang dideritanya itu menjadi sarana gugurnya dosa-dosanya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami semua yang hadir di sini ya Allah menjadi hamba-hambamu yang bertakwa kepadamu ya Allah. Menjadi hamba-hambamu yang saleh, menjadi hamba-hambamu yang baik, menjadi hamba-hambamu yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatmu ya Allah. Menjadi hamba-hambamu yang ahlul Quran. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tunjukkanlah kepada kami ya Allah. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang kau anugerahi nikmat ya Allah. Bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan pula jalan orang yang kau murkai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami ya Allah menjadi hamba-hambamu yang senantiasa tunduk dan patuh dengan syariat-syariatmu ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami ya Allah, agar kami terus dapat membaca Al-Quran, agar kami dapat terus mengkaji Al-Quran, agar kami terus dapat mengamalkan Al-Quran. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, anugerahkanlah kepada kami ya Allah anak-anak yang soleh dan dapat mensolehkan orang lain ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami ya Allah anak-anak yang pandai dan bisa membuat orang lain menjadi pandai, bahkan membuat sarana agar orang lain menjadi pandai. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ya Allah anak-anak yang baik akhlaknya, anak-anak yang cerdas otaknya, anak-anak yang beruntung dalam kehidupannya, anak-anak yang ahlul Quran yang kelak akan memakaikan kami mahkota. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, anugerahkanlah kepada anak-anak kami kelak ya Allah pasangan-pasangan hidup yang baik, pasangan-pasangan hidup yang bertakwa padamu, pasangan-pasangan hidup yang mampu membawa anak-anak kami ke jannah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah hidup kami hidup yang mulia di mata-Mu ya Allah. Jadikanlah kami semua manusia-manusia yang beruntung dalam kehidupannya ya Allah. Manusia-manusia yang sukses baik dalam kehidupan dunia ini maupun di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami semua ya Allah jadi hamba-hamba-Mu yang bermanfaat ya Allah. Dan akhirkanlah hidup kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau kami haturkan terima kasih. Demikian telah kami ikuti bersama rangkaian acara demi acara pada hari ini.